Cukup sedih apa yang menimpa Mutiara. Bahkan ketika Kenzo pun juga datang ke rumahnya Sandra, Kenzo bener-bener ikut bersedih karena Mutiara yang baru aja menangis. Ya kita pun juga semua tahu, semua ini karena apa yang sudah dilakukan oleh Rianti karena membentak-bentak orang tua kandung dari Mutiara. Padahal kalau dipikir-pikir, Rianti itu lagi ngatain dirinya sendiri, yang mana itu cukup bikin kesel ya teman-teman. Tapi tenang, Rianti bakal nyesel parah karena udah marah kepada Mutiara. Kita tinggal nunggu waktunya aja. Tenang teman-teman, gak perlu takut, gak perlu khawatir. Karena ujung-ujungnya Rianti bakal kena karmanya juga. Apalagi nanti bakal nyesel kalau Mutiara ini adalah anak kandungnya. Kenapa? Akan ada banyak yang terjadi. Mulai dari tanda lahir Mutiara yang bakal kelihatan, dan masih banyak lagi. Pokoknya nanti semua clue-cluenya bakal terlihat juga di episode selanjutnya. Nah, melihat Mutiara yang terus bersedih seperti ini, akhirnya Pak Aditya pun juga memutuskan untuk membawa Mutiara pulang kembali ke rumah. Ya, semua tentu aja ini karena apa yang dilihat oleh Kenzo juga. Terlebih lagi Kenzo pun juga mulai kepikiran ya teman-teman. Oh, kayaknya ya udah deh, jadiin Mutiara ini jadi asprinya aja. Apalagi kan mumpun Mutiaranya pun juga pinter, ngerti tentang ikan, ya udah. Daripada nanti Mutiara keburu betah kerja jadi ART, mending sekalian aja Mutiara kerja bareng sama Kenzo. Intinya sih di sini Kenzo emang lagi kangen aja dan pengen terus-terusan sama Mutiara. Jadi biasa, trik aja teman-teman, bawa nama-nama Pak Aditya. Padahal ini cuma trik dari Kenzo supaya Mutiara mau jadi asisten pribadi dari Kenzo itu sendiri. Awalnya Mutiara pun juga menolak. Karena bagi Mutiara ribet. Jadi ART aja bagi Mutiara tuh udah merasa seperti aspri bagi Kenzo ataupun juga bagi Sandra. Disuruh ini, diputer-puter, dikerjain dan lain sebagainya macamnya. Yang mana ini bagi Mutiara bener-bener capek banget. Tapi balik lagi, Mutiara gak bisa menolaknya. Kenapa? Karena Pak Aditya pun juga turun tangan untuk bisa membereskan masalah ini dan membujuk Mutiara untuk mau menjadi asisten pribadi dari Kenzo juga. Sehingga pada akhirnya ya udah, Mutiara pun juga mau untuk menjadi asisten pribadi dari Kenzo. Agak alot memang teman-teman ya, tapi at least di sini tuh cuman sementara aja. Kalau memang nanti Mutiara perform dan bagus sebagai aspri dari Kenzo, maka nanti Mutiara bakal terus menggantikan peran dari Kayla. Tapi kalau dirasa memang gak cukup baik, nanti Mutiara bakal kembali jadi ART Kenzo di rumahnya Kenzo, kurang lebih seperti itu. Jujur cukup senang juga, karena kenapa minimal Mutiara tuh gak kena jahil-jahilannya dari Sandra. Walaupun mungkin ketika Mutiara bakal menjadi aspri, orang-orang pasti ribet banget. Rianti pasti ribet, Sandra ribet, Kayla bakal ribet, bakal nangis. Apalagi cengeng kan kalau Kayla. Belum lagi orang-orang yang benci lah kepada Mutiara. Seperti Nunu misalnya. Ngerasa kalau Mutiara tuh gak layak jadi aspri. Dan layaknya cuma jadi ART aja. Tapi memang Pak Aditya pun juga punya penilaian tersendiri kepada Mutiara. Bagi Pak Aditya, Mutiara tuh terlalu bagus ilmunya, terlalu baik kalau hanya bekerja sebagai ART aja. Bukan mengesampingkan pekerjaan ART ya. Tapi mungkin Pak Aditya tahu lah potensi-potensi karyawan tuh seperti apa. Apalagi kalau bos tuh kan pasti tahu ya. Dan mungkin teman-teman di sini yang mungkin punya karyawan pasti tahu banget lah kalau ngeliat potensi karyawan tuh pasti bisa lah. Oh ini bagus, oh ini enggak, oh ini layak dan ini enggak, kurang lebih seperti itu. Nah tambahannya Pak Dita pun juga kan marah nih. Karena pada akhirnya melihat Mutiara yang harus sedih dan menangis. Ditambah lagi ngelihat Sandra kok yang semena-mena kepada Mutiara, bikin Pak Aditya pun juga tentu jadi nggak tenang teman-teman. Entah kenapa ya, selalu bikin seneng gitu loh. Mungkin teman-teman juga bakal setuju kalau Pak Aditya tuh kayak nggak pernah hilang rasa sayangnya kepada Mutiara. Bahkan bayangin aja ketika Mutiara pun nggak pernah bilang nih kalau Mutiara tuh disakiti oleh Sandra, disakiti oleh Rianti. Tapi Aditya bisa tahu semuanya teman-teman. Entah mungkin karena nanti Kayla ngadu ya, dan juga Kenzo yang lihat sendiri. Tapi ini tuh bikin Aditya pun juga benar-benar bisa gimana caranya untuk terus bisa memikirkan Mutiara dan melindungi Mutiara. Jadi gak heran kalau mungkin diantara Rianti atau bahkan Aditya, mungkin Aditya adalah menjadi orang pertama yang lebih tahu kalau Mutiara ini adalah anak kandungnya. Bisa aja Rianti juga, tapi ngelihat Aditya yang
baiknya seperti itu, melihat Rianti yang kayaknya kurang ya teman-teman dan juga ngeselin, ini seperti berbanding terbalik. Tapi balik lagi ya, Rianti pun juga nanti ngerasa bakal nyesel karena sudah menghina Mutiara, karena sudah menghancurkan semua apa yang sudah Mutiara miliki, seperti menghina Widuri dan lain sebagainya macamnya, menghina orang tua kandungnya, padahal Rianti lagi menghina dirinya sendiri. Jadi buat Rianti mungkin tunggu aja, karmanya bakal kena juga. Rianti bakal nyesal parah deh pokoknya. Makanya teman-teman penasaran, saksikan aja di episode besok bakal seperti apa. Di sisi lainnya, setelah memastikan kalau Mutiara mau untuk menjadi aspri dari Kenzo, akhirnya Aditya pun juga meminta Mutiara untuk pulang aja deh ke rumah. Karena ngelihat Mutiara yang diganggu seperti ini, bikin Aditya pun juga nggak tenang. Aditya tahu teman-teman, kalau Nunu tuh nggak suka sama Mutiara, Rianti tuh nggak suka sama Mutiara. Tapi Aditya pun juga nggak bisa dipungkiri ya, kangen banget sama nasi goreng buatannya Mutiara dan rindu sama kopi buatannya Mutiara yang itu nggak pernah lagi didapetin sama Aditya teman-teman, ketika Mutiara untuk sementara waktu dipinjamkan ke rumahnya Sandra. Sehingga ya ini at least untuk mengobati rasa rindu dari Pak Aditya kepada Widuri yang hanya bisa Aditya dapatkan dari Mutiara saja. Jadi cukup wajar kalau pada akhirnya Aditya meminta seperti itu kepada Mutiara, karena mau bagaimanapun juga ya feeling sih teman-teman ya, nggak bisa disalahkan juga. Seperti yang udah Mimin bahas juga ya, dari awal kita nonton sinetron ini dan ngebahas sinetron ini di Dramanesia, kita udah banyak tahu juga kalau memang Aditya tuh entah kenapa feelingnya selalu kuat. Dan yang namanya feeling, perasaan, ikatan batin, itu kan gak akan pernah bisa digantikan oleh apapun. Dan terbukti, ada aja jalan bagi Pak Aditya di episode besok ke-38 untuk mengetahui kalau Mutiara tuh gak nyaman tinggal di rumahnya Sandra. Padahal kalau dipikir-pikir, bisa aja kan teman-teman, Mutiara nutupin semuanya atau bahkan Kayla. Tapi tiba-tiba Pak Aditya bisa tahu. Hebat dong, makanya di sini pun juga Pak Aditya gak mau lagi kecolongan. Karena sadar aja, ternyata gini ya kelakuan Rianti dan juga Sandra. Makanya jangan heran kalau Aditya mulai ngerasa kurang serg nih sama Sandra, kalau Sandra nanti kedepannya bakal tunangan sama Kenzo. Intinya kayak pengen ngulur-ngulur waktu, gak mau semua ini terjadi. Apalagi bagi Aditya, mau bagaimanapun juga, entah kenapa mulai serg Mutiara tuh dekat sama Kenzo juga. Apalagi gak sabar deh melihat hari pertama gimana nanti Mutiara di episode besok bekerja sebagai asisten pribadi dari Kenzo. Ini sebetulnya udah sempat dibocorin ya di acara Dangdut Academy teman-teman. Jadi buat teman-teman tenang aja, Mutiara pasti jadi asisten pribadi dari Kenzo. Cuman kalau nanti pada awalnya Mutiara mengelak, seperti seakan-akan gak mau dan menolak, itu bukan karena Mutiara yang gak mau jadi dekat sama Kenzo, bukan, tapi karena Mutiara bingung, takut aja semakin tinggi jabatan Mutiara takut bakal diganggu oleh orang-orang seperti Rianti dan juga Sandra. Terlebih lagi Mutiara nggak enak merebut posisi dari Kayla. Tapi karena Mutiara pun juga selalu disiksa sama Rianti dan juga Sandra dan diyakinkanlah oleh Pak Aditya, makanya Mutiara pun juga mau. Harapannya selanjutnya semoga aja Bipa pun juga segera pulang dari kampung dan bisa bongkar semua kebohongan Nunu dan juga kebohongan dari Sandra. Setuju ya teman-teman? Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.